Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita beribadah lagi secara online ya dari Gereja Sahabat Indonesia Jemaat Shalom. Puji nama Tuhan di mana saja Anda berada pada saat ini, dan juga untuk teman-teman yang lainnya yang sedang menyaksikan YouTube ini, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kita boleh diteguhkan kembali dan terus berjalan di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini adalah tanggal 1 bulan November tahun 2020 ya. Jadi tidak terasa sudah berapa bulan kita melewati masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi COVID-19. Tapi puji nama Tuhan, saudara dan saya masih ada sebagaimana kita ada sekarang, itu oleh karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15 ya. Dan tema kita pada hari ini adalah aktif bergerak dalam iman ya, aktif bergerak di dalam iman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama lagi untuk beribadah. Walaupun kami di tempat yang berbeda, tetapi kami percaya dimanapun kami berada, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami minta Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu Tuhan, supaya apa yang kami pelajari, apa yang kami dapat pada hari ini, itu betul-betul tertanam di hati kami dan kami bertumbuh terus dalam kebenaran-Mu. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita dari 2 Petrus ya. 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai 15. Tetapi kita hanya baca saja sampai ayat yang ke-7 ya. Kita baca saja ayat yang ke-7 dan nanti ayat-ayat yang lain kita akan bahas juga bersama-sama. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, saudaraku yang kekasih, tahukah saudara bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang percaya itu dimulai dari benih firman Tuhan ya. Dari benih firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita percaya akan firman Tuhan itu, kemudian firman Tuhan juga mengatakan bahwa oleh firman itu kita dilahirkan kembali ya. Kita mendapatkan hidup yang baru karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita melihat di sini setelah kita beriman kepada Tuhan Yesus, iman itu harus bertumbuh dan kita harus bertumbuh di dalam iman kita ya. Dari iman kepada iman ya, di dalam kita melihat juga ya di dalam Roma pasal yang pertama. Kita lihat Roma pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-7 di sini dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Jadi kebenaran Allah, kebenaran Injil itu dan bertolak kepada iman dan memimpin kepada iman. Dan kemudian memimpin kita kepada iman,
Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Itu artinya kita akan dibawa bergerak terus maju di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh ya dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Nah ini saudara, di dalam pembacaan kita di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ini, kita melihat ya bahwa iman itu harus bertumbuh. Ya, kalau tidak bertumbuh maka kita melihat di dalam ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Nah saudaraku, perjalanan kehidupan kekristenan kita ini juga bagaikan kita naik sepeda ya. Kita naik sepeda, nah kalau kita naik sepeda mata kita harus fokus ke depan dan kaki kita terus menggayung ya, menggayung pedal daripada sepeda itu. Sehingga apa, kita akan meluncur dengan begitu baik sekali ya ketika kita fokus ke depan dan kemudian kita kaki kita terus ya mendayung sehingga kita bisa bergerak dari satu ke tempat yang lain. Tetapi apa yang terjadi ketika kita tidak lagi fokus ke depan dan kemudian kaki kita tidak lagi mendayung pedal dari sepeda itu, apa yang jadi saudara? Pasti kita akan jatuh ya, dan kita berhenti dan akan jatuh. Nah firman Tuhan di dalam ayat yang ke-9 ya, bagaimana kalau orang Kristen sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, tetapi mereka tidak bertumbuh dengan baik secara iman mereka. Dan apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-9? Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Nah saudara, orang yang tadinya sudah sungguh-sungguh kelihatannya ya dalam pengalaman-pengalaman hidup saya dapat melihat yang tadinya orang semangat sekali mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya di dalam kehidupan mereka, tetapi pada suatu ketika ada masalah yang mereka hadapi dan akhirnya mereka kecewa dan akhirnya mereka tidak lagi bersekutu dengan Tuhan dan mengundurkan diri saudara. Dan apa yang terjadi saudara, mereka berhenti bertumbuh di dalam iman mereka. Kemudian apa yang terjadi saudara? Hidup mereka akhirnya meninggalkan persekutuan dan kembali lagi kepada dunia yang lama. Bahkan ada yang lebih parah lagi sebelum mereka mengenal Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, firman Tuhan tegas mengatakan, Rasul Petrus mengatakan supaya kita harus terus berusaha dengan sungguh-sungguh membawa iman kita dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Karena kalau kita berhenti bertumbuh di dalam iman, maka saudara kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Nah, kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau kita dengan sungguh-sungguh ya, kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh ya, terus berusaha menambahkan iman kita kepada dari iman kepada pengetahuan dan seterusnya, kita akan dibuat melimpah-limpah bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap suatu kewajiban untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku masih belum menanggalkan kemah tubuh ini. Jadi Rasul Petrus betul-betul dia serius, dia katakan, aku berkewajiban memperingati ini selama aku masih di tubuh ini, belum menanggal tubuh ini, belum menanggalkan kemah ini. Aku wajib memperingati kamu. Dan ayat yang ke-14, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku, dan sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku
Kamu selalu mengingat semua ini. Jadi ini penting sekali. Ini merupakan nasihat wasiat yang luar biasa yang dari Petrus supaya jemaatnya atau kita semua sebagai orang percaya sungguh-sungguh melakukan, sungguh-sungguh hidup menggerakkan iman kita ya, sungguh-sungguh aktif di dalam menjalankan iman yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saudara? Mari kita melihat di sini di dalam ayat yang ketiga. Kita melihat ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita suatu kehidupan yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi saudara kekasih, kenapa justru kita harus lebih sungguh-sungguh ya melakukan iman kita, perbuatan iman kita? Oleh karena apa? Oleh karena kuasanya yang ilahi. Jadi oleh kuasanya yang ilahi, kita lihat di bagian terakhir dari ayat yang ketiga di sini mengatakan, dan telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi oleh kuasa Tuhan Yesus yang ilahi itu dan oleh kuasanya yang mulia dan ajaib itu telah memanggil kita. Dan dengan kuasanya yang ilahi itu telah membawa kita, menarik kita dari kuasa kegelapan dan memasukkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Nah itu dapat kita lihat di dalam Kolose. Kita lihat itu di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 13 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih, kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi saudara, dengan kuasanya yang ajaib, dengan kuasa ilahinya yang begitu besar, kita yang beriman, kita yang percaya kepadanya, kita dipindahkan ya dari kuasa kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan terang, kerajaan anaknya. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan mengatakan di sini, jadi di sini dikatakan kita dipindahkan dari kegelapan dan masuk ke dalam terang yang ajaib. Dan kemudian oleh kuasa ilahinya itu juga, Dia telah menganugerahkan segala sesuatu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Nah, bagaimana kita bisa hidup saleh? Tuhan sudah menganugerahkan segala sesuatu. Kita punya kapasitas, kita punya kemampuan untuk hidup saleh. Jadi hidup saleh itu, hidup benar itu di dalam Tuhan bukan sesuatu yang tidak mungkin lagi. Karena kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Karena kita sudah berpindah dari gelap kepada terang. Dan oleh kuasa ilahinya begitu besar, Dia telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk kita, untuk hidup di dunia ini, supaya kita hidup saleh. Hidup yang berkemenangan di dalam Dia, dan itu kita dapati di dalam Roh Kudus. Jadi saudara, kuasa ilahi yang bekerja dalam diri kita itulah kuasa Roh Kudus. Jadi oleh sebab itu sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus, kita punya kemampuan. Kita bisa hidup saleh oleh karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Kemudian kita melihat lagi dari ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Jadi saudara, Dia bukan hanya telah memberikan segala sesuatu kepada kita untuk hidup saleh, tetapi juga Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Janji-janji yang berharga itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah makanan kita. Dan firman Tuhan inilah juga berkuasa melindungi kita dari yang jahat. Kalau kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat di dalam ayat yang keempat bagian yang lainnya. Yang berharga, janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Wow, luar biasa. Jadi oleh kebenaran firman Tuhan itu ya, kalau kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan bekerja dalam hidup kita, firman Tuhan menguasai kehidupan kita, dan kita diubah saudara. Dan di sini dikatakan kita mendapatkan kodrat ilahi. Itu artinya kita dilahirkan kembali. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, kita menerima Dia, kita dilahirkan kembali dan kita mendapatkan kodrat ilahi.
Kodrat ilahi itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Supaya apa? Dan luput dari hawa nafsu dunia. Jadi supaya kita bisa luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi orang percaya, orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh percaya bukanlah orang-orang yang gagal. Bukanlah orang-orang yang harus kalah terhadap dosa. Bukanlah orang-orang yang tidak berdaya melawan dosa. Orang-orang yang tidak berdaya melawan hawa nafsu. Tetapi di sini dikatakan kita sudah mendapatkan kodrat ilahi itu. Jadi ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Sehingga kita mampu luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Nah, coba kita melihat di dalam Roma. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6. Saudara, Roma pasal yang ke-6. Di sini dikatakan, ayat yang pertama, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat tekun di dalamnya? Jadi saudara, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia Allah bertambah-tambah? Sekali-kali tidak. Dan di sini dikatakan bagaimana kita dapat melakukannya karena kita telah mati bagi dosa. Dan kemudian kita lihat di sini ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan jalan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup-hidup yang baru. Mendapatkan kehidupan yang baru, kodrat yang baru yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi jelas saudara bahwa kuasa dosa oleh kuasa ilahi daripada Tuhan itu. Kuasa dosa telah dimatikan di dalam tubuh kita. Di atas kayu salib. Oleh sebab itu kata firman Tuhan, jangan lagi mau menghambakan diri. Jadi kita diberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Dan kita juga telah mendapatkan kodrat ilahi untuk kita bisa luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan itu. Karena memang kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus dan kita hidup dengan hidup yang baru. Dan kehidupan dengan kodrat ilahi yang sudah tinggal di dalam kita. Itu artinya kita bisa berkemenangan atas dosa. Nah, kita kembali lagi kepada 2 Petrus. Oleh sebab itu di dalam ayat yang kelima, justru karena itu. Jadi jelas justru karena itu. Karena apa yang telah kita dapati di dalam Tuhan. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi di sini adalah satu perintah oleh Petrus supaya apa yang kita sudah dapat di dalam Tuhan Yesus itu. Sekarang justru karena itu. Karena posisi kita di dalam Tuhan yang sudah mendapat kodrat ilahi. Sudah dipanggil oleh Tuhan di dalam kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang telah dikaruniakan semua yang berguna untuk hidup saleh. Justru karena itu semuanya. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi berusaha. Jadi artinya ada bagian Tuhan dan juga ada bagian kita. Bagian Tuhan itu telah menyelamatkan kita dan telah memberi kuasa untuk kita menang atas dosa ini. Atas dunia ini. Tetapi bagian kita harus mengerjakan itu. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi aktif. Sehingga apa di sini dikatakan? Berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan. Imanmu kepada kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu kebaikan. Di dalam Yakobus jelas mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi artinya saudara, iman itu harus growing. Iman itu harus bertumbuh. Akhirnya bertumbuh dan menghasilkan kebajikan, menghasilkan kebaikan.
Kita lihat di dalam Efesus, jelas sekali ya kalau dalam Efesus pasal yang kedua, 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya memang kita diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usaha pemberian, tapi itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, semua ini kita dapat karena iman kepada Tuhan Yesus. Karena itu kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, kita berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan dari iman kepada kebajikan. Kita memang diselamatkan karena iman. Tetapi buah daripada iman itu ada kebajikan yang keluar dari hidup kita. Ada karakter kebaikan Tuhan keluar dalam hidup kita. Ada perbuatan-perbuatan baik yang menyertai hasil daripada iman itu. Sebab itu di sini dikatakan karena itu kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan yang baik ini sebenarnya sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi tujuan Allah menyelamatkan kita supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Sebab itulah Petrus mengatakan bahwa dari iman bertumbuh kepada kebajikan. Nah, kemudian kita melihat lagi kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan kita juga pengenalan akan Tuhan harus bertumbuh. Jadi saudara, pengenalan akan Dia, siapa Dia yang sebenarnya itu sangat penting. Mengenal Dia dengan sungguh-sungguh itu sangat penting. Bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan sangat penting sekali. Mengapa ada begitu banyak orang murtad? Dan mereka mudah sekali untuk murtad. Karena mereka nggak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan mereka akan Tuhan itu tidak bertumbuh. Tetapi kalau seseorang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dia tahu persis siapa yang dia sembah. Dia tahu persis Allah mereka, Yesus yang telah mati dan bangkit di atas kayu salib. Dan dia tahu bahwa satu-satunya juru selamat di dalam Tuhan Yesus. Dan dia tahu bahwa Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus itu adalah Allah yang telah datang ke dunia dan menyelamatkan kita. Kalau kita benar-benar bertumbuh dalam pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, apapun yang terjadi saudara, kita tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Oleh sebab itu saudara, kita perlu bertumbuh dari kebajikan, dari perbuatan baik di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita melihat di dalam Kolose. Kolose pasal yang pertama, kita lihat dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal yang kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi dari iman kemudian di sini saudara bertumbuh dalam segala pekerjaan baik. Dan di sini dikatakan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Jadi penting bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Ketika kita belajar firman Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa belajar dari firman Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Dia, semakin dekat dengan Dia. Saudara, semakin hidup kita diubah oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Jadi saudara, kita harus berusaha sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dan kemudian kita mengenal Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan kita bertumbuh tentang firman Tuhan. Dan ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka hidup kita akan diubah oleh Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan inilah yang membuat kita juga bisa menang terhadap dunia ini. Nah, kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Dari pengetahuan
Kemudian penguasaan diri. Nah, penguasaan diri. Nah, saudara, penguasaan diri ini adalah salah satu daripada buah Roh Kudus. Ya, jadi kita lihat orang yang sabar, penguasaan diri ini adalah sabar terhadap penderitaan. Kita bisa bertahan dalam penderitaan. Dan kita lihat penguasaan diri ini juga ya bisa membuat kita menang terhadap dosa. Menang terhadap hawa nafsu. Menang terhadap dunia. Mari kita baca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-16. Di sini dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang dari dalam dunia, yaitu keinginan daging. Jadi kita melihat di sini. Jadi kita harus bertumbuh di dalam penguasaan diri supaya kita tidak jatuh ke dalam keinginan daging. Kemudian keinginan mata, kekayaan dunia ini. Dan kemudian kita lihat di sini keinginan mata dan keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia ini. Jadi saudara, kita harus bertumbuh di dalam penguasaan diri. Orang yang bertumbuh dalam penguasaan diri, dia tidak mudah tergoda dengan dunia ini. Tetapi dia terus maju di dalam Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya juga adalah dari penguasaan diri kepada ketekunan. Nah, ketekunan. Orang yang tekun itu adalah orang yang setia. Terus tekun di dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah, tetapi dia tekun terus melakukan firman Tuhan. Saudara, contohnya itu adalah Ayub ya. Orang yang benar-benar tekun. Walaupun begitu banyak pencobaan, dia kehilangan semuanya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan kesehatannya. Tetapi dia terus tekun di dalam Tuhan. Sehingga istrinya mengatakan, Ayub pasal yang kedua, ketika istri daripada Ayub mengatakan demikian. Di dalam ayat yang kita lihat di dalam ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi saudara, ini adalah contoh ketekunan. Bagaimana Ayub betul-betul tekun di dalam imannya. Walaupun dia telah kehilangan segalanya, bahkan kesehatannya telah hilang. Dia menderita bagaimana seluruh tubuhnya itu penuh dengan bisul, penuh dengan bara. Dan istrinya mengatakan, masihkah kamu bertekun di dalam kesalehanmu? Jadi saudara, orang yang bertekun di dalam Tuhan adalah orang yang bisa bertahan di dalam pencobaan yang begitu berat sekalipun. Nah, kemudian contoh ketekunan berikutnya itu adalah Abraham. Nah, mari kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat, ketika Abraham menerima janji-janji Tuhan ya. Dan Tuhan menjanjikan bahwa dia akan mendapatkan keturunan seperti bintang di langit banyaknya. Bahkan seperti pasir di laut, di pinggir laut banyaknya. Tetapi dia menunggu setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan bertahun-tahun sampai 25 tahun tidak juga datang-datang. Dan akhirnya sampai 25 tahun. Nah, kita melihat akhirnya umurnya sudah jadi tua. 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Ya, ini Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan langitnya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya yang telah kira-kira 100 tahun. Dan dalam rahim Sarah juga telah tertutup. Dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang.
oleh kepercayaannya malah ia diperkuat dalam imannya yang memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Jadi kita melihat ini dia tekun. Dia tetap memandang kepada firman Tuhan. Orang yang tekun adalah orang yang tidak bimbang. Walaupun secara manusia kelihatannya janji-janjinya seperti tidak mungkin tercapai. Janji-janji tidak digenapi. Tetapi dia tekun. Dia tetap berharap. Dan kemudian dia tidak menjadi putus asa. Dan akhirnya janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Jadi saudara, kita lihat di sini firman Tuhan mengatakan dari penguasaan diri kepada ketekunan. Dan kemudian ayat yang ke-7. Dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah godly, ya, godly man. Adalah orang-orang ilahi. Adalah orang-orang yang melakukan firman. Orang-orang yang berkenan hidupnya. Orang-orang hidup dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, setelah ketekunan hidup kudus. Hidup dalam kesalehan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kepada kesalehan kasih. Jadi saudara, kesalehan kepada kasih. Kasih kepada saudara-saudara. Akan saudara-saudara. Kasih dan kemudian kasih akan semua orang. Dan akhirnya saudara bertumbuh di dalam kasih. Pertama kali itulah kasih kepada saudara-saudara. Beberapa minggu yang lalu saya sudah membahas mengenai kasih. Mengapa kita saling mengasihi? Oleh karena Kristus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Orang yang hidup dalam kasih maka Tuhan akan tetap tinggal di dalam dia. Nah saudara, kasih. Dan akhirnya kemudian kita melihat tingkat yang berikutnya itu adalah kasih. Kasih sesama kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ. Tetapi juga kasih kepada semua orang. Itu juga mengasihi orang-orang yang bukan orang Kristen. Tetangga-tetangga kita, orang-orang, bahkan Alkitab mengatakan mengasihi musuh kita yang membenci kita. Bahkan mengasihi orang yang menganiaya kita. Jadi saudara, jelas di sini saudara, Alkitab mengatakan di dalam ayat 8, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara, kalau kita terus, iman kita terus meningkat. Kalau kita terus bertumbuh di dalam iman kita. Sehingga kita dibawa dari iman kepada kebajikan. Dari kebajikan kepada pengetahuan. Dari pengetahuan kepada penguasaan diri. Dari penguasaan diri kepada ketekunan. Dan ketekunan kepada kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih sesama saudara. Dan kasih kepada orang lain. Dan kalau semuanya itu ada pada kita, itu kita akan dibuat berlimpah-limpah. Dan kamu akan dibuatnya menjadi giat berhasil. Jadi kita akan menjadi berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, kalau semuanya itu ada pada kita, kita akan dibuat berlimpah-limpah. Ya, berlimpah-limpah di dalam pengenalan dan giat di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudara yang kekasih, bagaimana kalau semuanya ini tidak terjadi? Tidak ada pada kita. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Kalau tidak ada semua itu, kalau mereka bertumbuhnya berhenti. Sama seperti naik sepeda tadi. Ketika dia tidak lagi menggayung pedalnya, maka mereka akan jatuh. Ada begitu banyak orang Kristen yang tadinya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Berapi-api ikut Tuhan. Tapi kemudian berhenti bertumbuh. Mereka menjauh dari persekutuan. Dan akhirnya kalau kita melihat hidupnya, seakan-akan semua yang mereka dapati semuanya itu tidak ada lagi bekas. Dan saya dapat melihat dan saya pernah melihat ada beberapa orang yang seperti ini. Kadang-kadang kita lihat di mana Bapak ini yang dulunya. Yang sungguh-sungguh, yang semangat, yang tekun, tapi sekarang sudah pupus.
Bahkan di sini dikatakan mereka lupa bahwa mereka dosa-dosanya sudah dihapuskan. Mereka lupa bahwa mereka telah diselamatkan dan kembali kepada dunia yang lama. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk terus bertumbuh. Kemudian ayat 10, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jadi saudara, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jadi saudara, orang Kristen, kita melihat di sini bukan yang pasif. Ya udah, kita udah diselamatkan, kita udah masuk surga, kemudian kita nggak bikin apa-apa. Bukan seperti itu. Ya memang kita diselamatkan karena iman, bukan ada perbuatan sama sekali. Tetapi setelah kita diselamatkan, setelah kita mendapatkan hidup yang baru, Tuhan mau kita supaya bertumbuh di dalamnya. Ada bagian kita untuk kita terus bertumbuh. Sehingga betul-betul pengenalan kita bertumbuh sampai kepada tingkat kedewasaan, kepenuhan tingkat kedewasaan di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian kita melihat di sini bahwa sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau kita terus melakukan, bertumbuh terus di dalam Tuhan dan terus maju di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah tersandung. Kemudian ayat yang ke-11 sebagai janji Tuhan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan sampai akhir kita menyelesaikannya dengan baik. Sehingga pada akhir kehidupan kita di sini dikatakan bahwa kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan surga, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi saudara, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, mengingatkan kepada kita untuk kita lebih sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Untuk sungguh-sungguh aktif di dalam kita mengiring Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata mencari itu ada usaha, ada eager, ada semangat untuk datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami terus berusaha menambahkan iman kami kepada kebajikan, dari kebajikan kepada pengetahuan, dari pengetahuan penguasaan diri, dari penguasaan diri ketekunan, kesalehan, dan kemudian kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada orang lain. Tuhan, tolong kami supaya kami terus maju di dalam Tuhan. Dan karena kami percaya kemenangan itu sudah ada diberikan kepada kami, kami hanya menjalankan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membawa kami, membawa iman kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat, berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya hidup mereka terus maju sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Happy Sunday. Terus maju dan jaga kesehatan. Haleluya.